peraturan kepolisian nomor 10 ya, itu diketahui oleh Prabowo. Kita lihat modus yang digunakan pada saat polisi membentuk tim reformasi. Prabowo pergi ke luar negeri, seakan-akan Prabowo nggak tahu. Kemarin pun terjadi seperti ini. Ketika Kapolri mengumumkan Perpol nomor 10, Prabowo di luar negeri, seolah tidak tahu. Padahal kita tahu bahwa ada Kepres nomor 68 tahun 2021. Semua kebijakan kementerian dan lembaga yang bersifat berdampak luas pada kepentingan rakyat atau kepentingan kehidupan politik harus mendapat persetujuan Presiden. Prabowo adalah murid yang paling cerdas dari guru politiknya Jokowi. Karena itu Prabowo sakarkan sendiri. Jadi apa yang dikatakan Prabowo bukan basa-basi politik. Jokowi ada guru politik saya, itu benar. Nah sekarang ini ya, Prabowo sedang menjalankan strategi politik yang pernah dilakukan oleh sang gurunya. Tetap mempertahankan polisi sebagai centeng dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal pemikiran. Saya coba untuk agar kita tidak ragu melihat siapa sosok Prabowo sebenarnya hari ini. Maka kita akan lihat bagaimana Jokowi memerintah selama 10 tahun. Legacy yang ditinggalkan adalah authoritarian personality, sehingga memporak-porandakan kehidupan berbangsa bernegara. Ketika pemilu 2019 kemarin, dengan hasil Prabowo merebut kursi presiden, harapan publik tadinya Prabowo mampu membalikan keadaan yang sudah porak-poranda. Tapi ternyata sampai hari ini banyak keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang justru mengabaikan kepentingan rakyat, mengabaikan tuntutan rakyat. Padahal selalu dikatakan Prabowo adalah sosok nasionalis. Kalau dia nasionalis, dia harus tahu bahwa kekuasaan kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya tuntutan rakyat itu menjadi prioritas buat dia. Ketika dia langgar, ketika dia abaikan tuntutan rakyat, dia sudah melanggar etika kehidupan berbangsa bernegara. Mari kita lihat seperti apa sebenarnya Prabowo. Orang bilang bahwa Prabowo gampang tersandera ya, oleh masa lalu. Saya katakan bohong besar. Itu adalah sinetron yang sedang dimainkan oleh kedua belah pihak. Sesungguhnya Prabowo dengan Jokowi itu satu frekuensi, sama-sama otoritarian personality yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau boleh dikatakan, inilah yang dinamakan Stockholm Syndrome, antara Sandra yang menyandra dan Sandra saling jatuh cinta. Jadi bohong kalau dibilang Prabowo ada ketakutan, bohong. Prabowo adalah murid yang paling cerdas dari guru politiknya Jokowi. Karena itu Prabowo sakarkan sendiri. Jadi apa yang dikatakan Prabowo bukan basa-basi politik. Jokowi ada guru politik saya, itu benar. Nah sekarang ini ya, Prabowo sedang menjalankan strategi politik yang pernah dilakukan oleh sang gurunya. Tetap mempertahankan polisi sebagai centeng dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Mungkin bisa dipahami itu Bu ya. Jadi kita jangan lagi terjebak oleh sandiwara-sandiwara seperti ini, sehingga kita masih berharap bahwa Prabowo akan merubah keadaan. Bohong, nggak percaya. Yang bisa merubah keadaan hari ini adalah people power. Jangan kita berharap dengan pemimpin yang bohong, pemimpin yang selalu menggunakan sinetron. Contoh, peraturan kepolisian nomor 10 ya, itu diketahui oleh Prabowo. Kita lihat modus yang digunakan pada saat polisi membentuk tim reformasi. Prabowo pergi ke luar negeri, seakan-akan Prabowo nggak tahu. Kemarin pun terjadi seperti ini. Ketika Kapolri mengumumkan Perpol nomor 10, Prabowo di luar negeri, seolah tidak tahu. Padahal kita tahu bahwa ada Kepres nomor 68 tahun 2021. Semua kebijakan kementerian dan lembaga yang bersifat berdampak luas pada kepentingan rakyat atau kepentingan kehidupan politik harus mendapat persetujuan Presiden. Jadi tidak mungkin Listio Sigit jalan sendiri tanpa sepengetahuan Presiden, tidak mungkin. Apalagi posisi Listio Sigit sekarang ini kan kritis ya.
orang sudah tahu bagaimana kecurangan dia, tidak mungkin dia berani, kecuali ada perintah dari presiden. Bisa dibayangkan, Bu, ya? Apa yang terjadi ketika presiden ikut terlibat di dalam pengkhianatan terhadap konstitusi. Putusan MK itu dasarnya adalah Undang-Undang 45. Artinya apa? Apa yang diambil, keputusan yang diambil oleh Presiden melalui Sigit itu pembangkangan terhadap Undang-Undang 45. Apa kita mesti mentolerir ketika ada pemimpin negara ini melanggar Undang-Undang 45? Kan nggak mungkin. Apa kita masih berharap selesaikan dulu ini, gitu. Kalau kita masih mau percaya Prabowo, tapi hari ini, Bu, ketika Prabowo membiarkan terjadi pelanggaran, terjadi pengkhianatan, makar mungkin terhadap Undang-Undang 45, kemudian Presiden dia adalah pengkhianat. Saya pikir itu sebagai pembukaan saya untuk kita dapat berpikir lebih jernih dalam melihat kekuasaan hari ini, sehingga kita sebagai rakyat jangan terus kemudian dininabobokan saja, diberi janji-janji yang nyata-nyata itu cuma nightmare. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Om Lim tadi sudah meminta saya untuk menyampaikan tentang keadaan sesungguhnya seperti apa yang terjadi di Indonesia ini, sepertinya kita jangan terkonsentrasi hanya pada peristiwa yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tetapi potensi kejadian yang sama itu akan terjadi di mana-mana. Baik itu di Kalimantan, ya, terus di daerah-daerah lain, ya, memang terutama di daerah Kalimantan. Kemudian apakah tidak menutup kemungkinan di Jawa? Ya, tidak menutup kemungkinan di Jawa pun juga akan terjadi. Saya akan mencoba memberikan satu data. Data ini saya dapat dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena pertama data ini saya dapatkan dari kantor Kementerian Kehutanan sendiri. Dan data ini pada waktu itu juga sudah sampai ke Satgas yang dibentuk oleh Pak Safri Samsudin mengenai alih fungsi dan izin dari perusahaan-perusahaan perkebunan. Saya mempunyai data tentang keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2025. Keputusan Menteri ini, tadi saya katakan, juga sudah sampai kepada Pak Safri Samsudin tentang daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan. Cukup jelas ya. Berapa banyak perusahaan yang ada di dalam keputusan Menteri ini? Itu jumlahnya kurang lebih sekitar sekitar 436 perusahaan dengan total permohonan ya. Ini saya bacakan totalnya kurang lebih sekitar 790.474 hektar. Bayangkan, ini yang tersampaikan, ini yang dicatat, ya, yang masuk di dalam data yang harus segera untuk melakukan perbaikan dan juga proses perizinan, perpanjangan perizinan. Pertanyaannya, apakah data ini sudah ditindaklanjuti? Saya pesimis soal ini sudah ditindaklanjuti atau belum.
Kita buka lagi data yang saya dapat. Ini ada satu data lagi. Jadi kita bicara berdasarkan data biar bisa kita pertanggungjawabkan. Ada satu data lagi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 351 garing Men LHK garing Sekjen garing Kum titik 1 garing 8 garing 2021 Motor kemana-mana. tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah dibangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap kedua. Coba kita lihat berapa banyak. Di sini totalnya ada 313 perusahaan. 313 perusahaan. Ini yang bermasalah. Kita bayangkan data yang saya pegang ini adalah perusahaan-perusahaan yang harusnya segera diambil tindakan oleh Kementerian Kehutanan. Di dalam laporan saya lihat beberapa hari yang lalu ada rapat kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kemudian dari Kementerian Kehutanan sendiri menyampaikan hal-hal tentang fungsi lahan atau adanya peralihan fungsi. Saya melihat Pak Prabowo di sini memang ya dia percaya-percaya aja. Kita tahu Kementerian Kehutanan pun juga tidak menguasai masalah ini. Saya yakin tidak menguasai masalah ini. Karena saya pernah beberapa bulan yang lalu saya pernah bertemu dengan beberapa pejabat yang ada di Kementerian Kehutanan, ya karir, ya bukan dari partai tapi karir. Beliau menyampaikan ke saya bahwa Pak Menteri memang tidak menguasai tentang masalah kehutanan ini. Nah, kalau tidak menguasai, bagaimana mau menyelesaikan masalah yang sedang terjadi saat ini? Ini harusnya sebagai Presiden Pak Prabowo segera mengganti menteri-menteri yang tidak mampu untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, termasuk Menteri Kehutanan ini. Jangan terus mentang-mentang dari partai dan partai itu mendukung, partai itu dipimpin oleh salah satu orang yang pernah berjasa dengan Pak Prabowo, kemudian dibiarkan saja kondisi sebagai menteri dan akhirnya kita akan mengalami satu kehancuran. Saya katakan sekali lagi bahwa ini baru Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat. Potensi di kerusakan, potensi terjadi tanah longsor, potensi terjadi banjir akan lebih meluas lagi jika semua ini tidak segera diambil tindakan oleh Presiden. Presiden harus berani melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang dinyatakan tidak mampu. Jangan pada saat rapat kabinet malah memberikan satu statement bagus. Bagus, apanya yang bagus, Pak? Bapak sudah melakukan verifikasi belum? Apanya yang bagus? Lakukan dulu verifikasi. Baru bicara soal bagus, seperti zamannya Pak Harto. Ini masih di ruang rapat, kabinet sudah dipuji menterinya, bagus. Apa Pak Prabowo melihat sendiri kondisi yang dilaporkan oleh menterinya?
Menteri-menteri ini kan seneng banget melakukan sesuatu asal Bapak senang. Terus bosnya dulu mungkin karena suka bohong, dan bohong itu dulu dijadikan satu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan menjadi suatu kebenaran, maka diikutilah oleh para menterinya yang sekarang masih dipakai oleh Pak Prabowo, ya kan? Pak Prabowo pun ikut-ikutan percaya pula dengan menteri-menterinya yang bohong. Lakukan verifikasi dulu, Pak Presiden. Jangan cepat percaya dengan laporan menteri-menteri saudara. Demikian dari saya. Nanti kalau ada hal-hal lain ya, nanti kalau saya mengupas soal ijazah segala, tapi silahkan aja nanti kita berkembang dengan satu pertanyaan soal ijazah, nanti soal alat bukti nanti harus bagaimana, saya nanti akan saya sampaikan. Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.